Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengawas sekolah maupun para pengawas madrasah di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, dan juga tingkat SMP atau MTS di Kabupaten Sumbawa yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun Kementerian Agama telah meluncurkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, sebagai salah satu pilihan dalam penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini. Dan untuk mendukung program tersebut, inovasi yang merupakan program kemitraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita yang secara lebih khusus diberikan pada pendidikan dasar, ya, untuk pendidikan literasi dan pendidikan karakter, telah memberikan dukungan kepada STKIP para cendekia Indonesia Sumbawa untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Dikbud secara lebih teknis yang menangani sekolah, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, dan juga Kementerian Agama di Kabupaten Sumbawa untuk mengembangkan beberapa unit pelatihan untuk pengawas maupun guru dalam rangka dukungan implementasi kurikulum Merdeka ini yang lebih khusus lagi pada pendidikan literasi dan pendidikan karakter. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu unit, khususnya unit 1 dari materi dukungan implementasi kurikulum Merdeka tersebut dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sumbawa. Dan video ini merupakan video pertama dari 2 video yang membahas tentang unit 1 ini. Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti sesi ini, kita diharapkan dapat memahami falsafah hidup dan kearifan lokal Sumbawa. Kemudian kita juga diharapkan bisa memahami pentingnya kearifan lokal untuk pendidikan karakter. Dan yang ketiga, kita juga diharapkan bisa memahami konsep dan elemen pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka. Namun dalam video ini, saya secara khusus membahas tujuan pertama, yaitu memahami falsafah hidup dan kearifan lokal Sumbawa. Untuk 2 tujuan yang lainnya, kami akan bahas di video yang kedua. Untuk memulai sebagai pemanasan Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir, pikirkan satu orang Sumbawa, satu tahu Samawa, yang menurut Bapak dan Ibu merupakan teladan atau panutan bagi kita, bagi Bapak dan Ibu sekalian. Secara khusus ya, bagi Bapak dan Ibu khususnya, ya. Bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin tokoh yang ada di dalam pemerintahan atau birokrasi dalam dunia politik, tokoh-tokoh yang saat ini hidup atau telah meninggalkan kita, yang meninggalkan begitu banyak catatan. Bisa ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang menurut orang lain tidak terdeteksi oleh orang lain, tapi bagi kita dia adalah orang yang luar biasa. Yang penting itu orang Sumbawa loh, orang Sumbawa. Mengapa? Karena saya harapkan Bapak Ibu bisa catat, ya, mencatat 3 hal, 3 sifat, 3 karakter yang menurut Bapak dan Ibu sangat penting, terpenting, yang menunjukkan bahwa beliau pantas menjadi teladan atau panutan. Dan itu mencerminkan sifat-sifat beliau sebagai orang Sumbawa. Itu ya kira-kira ya. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Catatan Bapak Ibu bisa disampaikan ke teman-teman di sebelah untuk berdiskusi. Baik, setelah kita menemukan orang ini, sekarang kita coba ya, sambil nanti kita lihat ya, catatan kita tadi 3 karakter orang Sumbawa.
yang pantas jadi penelitian kita, apakah tiga karakter tadi sesuai dengan falsafah hidup orang Sumbawa. Nah, menurut literatur-literatur yang sama-sama kita baca, orang Sumbawa itu memiliki falsafah hidup yang kurang lebih bunyinya adalah adat berhenti laku sara, sara berhenti laku kita bola. Ya. Adat berpegang teguh pada sara atau aturan yang berlaku, kemudian aturan-aturan yang berlaku tersebut bersendikan pada kitabullah yang merupakan kata lain dari kitab Allah dalam konteks ini adalah Al-Quran dan turunannya, yaitu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cerminan dari nilai-nilai keislaman atau nilai religius pada umumnya. Kemudian, sebagai implikasi atau kelanjutan dari falsafah ini adalah sifat orang Sumbawa, yaitu takit konene kangila buat lengi. Takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, kangila buat lengi. Malu untuk berbuat sesuatu yang buruk atau dengan kata lain berkomitmen untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan ini menjadi pegangan dalam kehidupan. Sehingga orang Sumbawa itu memiliki jati diri atau sifat, ya, yaitu menjunjung tinggi sifat senap semu, yaitu bagaimana mereka bisa mencapai keadaan batin, khususnya hubungan dengan Tuhan dan Allah, atau kehidupan spiritual yang kuat. Kemudian mereka juga memiliki nilai hidup riang rimu, yaitu mereka memiliki komitmen, memiliki semangat, sifat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, menjunjung tinggi perdamaian, kedamaian dengan siapapun, dari manapun, apapun latar belakangnya. Kedamaian, sifat sosial yang tinggi, merupakan sifat orang Sumbawa. Kemudian yang ketiga adalah nyaman nyawi. Mereka orang Sumbawa atau kita orang Sumbawa sangat mengedepankan pada pentingnya keadaan kehidupan material, ya, kebutuhan sehari-hari yang senantiasa terpenuhi, memiliki ekonomi yang kuat. Kita pahami Sumbawa didukung oleh sumber daya alam yang cukup berlimpah, tanah yang luas, sehingga ini menjadi modal bagi orang Sumbawa untuk membangun ekonominya, sehingga mencapai derajat nyaman nyawi, yaitu keadaan ekonomi yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari satu orang yang menjadi penonton Bapak Ibu sekalian itu, apakah tiga karakter yang Bapak Ibu catat tadi selaras dengan falsafah dasar hidup orang Sumbawa yang saya paparkan ini? Nanti kita bisa berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, falsafah hidup dan kearifan lokal Sumbawa menghasilkan, falsafah hidup orang Sumbawa itu menghasilkan kearifan lokal bagi orang Sumbawa. Kearifan lokal Sumbawa adalah pengetahuan, nilai, dan praktek yang telah diteruskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun dalam masyarakat Sumbawa. Nah, menurut Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tuliskan dalam post-it apa saja bentuk atau wujud dari kearifan lokal Sumbawa. Bentuk-bentuk atau wujud dari kearifan lokal Sumbawa tersebut dapat ditempelkan dalam tempat yang disediakan. Apapun, ya, yang menurut Bapak Ibu pengetahuan, nilai, dan praktek yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Sumbawa. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan yang telah kami lakukan terkait dengan wujud kearifan lokal Sumbawa adalah yang pertama,
adalah hasil-hasil terbaik dalam masyarakat Sumbawa yang kemudian dirumuskan sebagai peraturan daerah, seperti peraturan daerah terkait dengan lembaga adat Tanah Samawa. Banyak hal bagaimana kehidupan adat Samawa dirumuskan dan menjadi peraturan dalam perda ini. Kemudian yang kedua, ada peraturan Bupati tentang muatan lokal Sumbawa yang disusun melalui Dasdikbud Kabupaten Sumbawa tentang berbagai aspek muatan lokal, seni, budaya, ya, dan berbagai muatan-muatan lainnya yang nanti bisa Bapak Ibu bedah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peraturan Bupati tentang gerakan literasi sekolah. Mungkin peraturan Bupati ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah ya, tentang literasi, namun tentunya disesuaikan dengan konteks lokal Sumbawa, sehingga dapat kita anggap sebagai bagian dari kearifan lokal kita. Kemudian ada juga peraturan Bupati yang terbaru, yaitu peraturan Bupati tentang pendidikan karakter. Yaitu tentunya diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan keadaan kearifan lokal kita dalam implementasi pendidikan karakter. Apa yang kami maksud peraturan Bupati, peraturan-peraturan sini sebagai bentuk dari kearifan lokal, karena pada sejatinya tentu diangkatnya sebuah peraturan adalah salah satu elemen pentingnya adalah mengakomodasi keadaan lokal, kondisi terbaik yang ada di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Sumbawa, yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang perlu diwariskan atau diteruskan pada generasi kita selanjutnya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, bentuk lain dari kearifan lokal Sumbawa adalah buat iwit mati telas. Dari lahir, dari dalam perut bayi kita sampai meninggal. Banyak tradisi, adat istiadat yang dilestarikan ya, dalam masyarakat Tanah Semawa, yang dalam pelaksanaannya memiliki atau diarahkan uh, melalui panduan-panduan nilai yang dirumuskan oleh Lembaga Adat Tanah Semawa. Misalnya dirumuskan dalam buku Pasatotang, salah satu buku yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Tanah Semawa Anurawi, yang diberi pengantar oleh Sultan Sumbawa, yang berisi panduan-panduan mati telas. Buat iwit mati telas dari dalam perut sampai saat meninggal dunia, tradisi-tradisi baik yang semuanya dipandu oleh lembaga adat yang memuat nilai-nilai keislaman sebagai panduan dalam kehidupan adat Tanah Semawa yang identik pula dengan nilai-nilai keislaman secara umum. Bapak Ibu sekalian, samping itu yang merupakan wujud kearifan lokal Sumbawa adalah bentuk-bentuk pertunjukan maupun pustaka-pustaka adat sastra daerah kita, seperti bahasa daerah, bahasa Semawa kita, dan berbagai dialeknya, tentu ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kemudian dalam bahasa juga ada peribahasa yang merupakan warisan lisan, budaya lisan Tanah Semawa yang mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Pilihan bahasa yang menjadi warisan nilai dari generasi ke generasi. Kemudian ada juga bentuk-bentuk kesenian, kemudian ada bentuk-bentuk dalam bentuk lawas, ya, jadi lawas peribahasa merupakan bagian dari bahasa. Kemudian kesenian dalam bentuk suara, alunan-alunan, ya, yang merupakan turunan atau diwariskan dari generasi ke generasi di Kabupaten Sumbawa. Ada juga bentuk olahraga khas orang Sumbawa, ya, permainan-permainan khas orang Sumbawa. Kemudian ada lagu-lagu daerah yang telah diciptakan oleh seniman-seniman kita beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, yang sampai sekarang menjadi bagian dari khasanah budaya kita. Ada pakaian adat Sumbawa yang memiliki motif yang khas, yang hanya ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Ada makanan Sumbawa yang sangat identik dengan masyarakat kita, tidak ada tempat lain, seperti singangan sepat misalnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian di samping itu, ada juga bentuk-bentuk kearifan lokal kita yang bersifat konteks lokal,
baik konteks lokal demografis maupun konteks yang bersifat geografis. Konteks sifat geografis misalnya Sumbawa memiliki wilayah yang luas dengan topografi geografis yang berbeda-beda. Ada yang berada di wilayah pantai, pesisir, kemudian kepulauan-kepulauan kecil. Kemudian ada juga yang berada di wilayah pegunungan, ya, berada di wilayah perkotaan, pedesaan, eh, pedesaan. Masing-masing dari keadaan geografis, topografis tersebut melahirkan kebiasaan-kebiasaan uh, turun-temurun, ya, uh, yang kiranya perlu kita identifikasi untuk menjadi warisan budaya. Misalnya kebiasaan-kebiasaan di Desa Tepal misalnya. Sebagian besar mungkin berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah pesisir di Labuan Badas misalnya. Bapak Ibu sekalian, samping itu juga ada kekayaan konteks lokal yang bersifat demografis. Misalnya ciri-ciri masyarakat ya perkotaan, ya, masyarakat pedesaan. Kemudian juga dicirikan oleh kekayaan agama, kekayaan budaya, ya, pada masing-masing wilayah tersebut, asal etnik misalnya ada etnik Samawa sebagai etnik mayoritas, tetapi juga orang Sumbawa juga terdiri atas etnis yang identik atau memiliki historis yang masih ditempelkan pada asal awal mereka seperti etnis Sasak, etnis Embojo, etnis Bali, Jawa, dan masih banyak lagi etnis-etnis dari seluruh Indonesia yang tinggal di Sumbawa dan menjadi orang Sumbawa. Yang tentunya dalam kehidupan keseharian masyarakat Sumbawa ini dengan latar belakang histori etnik yang berbeda menjadi kekayaan budaya Sumbawa, namun dengan campuran dari budaya asal-usul penduduk ini yang mungkin sampai sekarang juga masih sambil diperkaya dengan kekayaan budaya dari daerah asli dari saudara-saudara kita ini. Samping itu, kearifan lokal Sumbawa juga hadir dalam para tokoh-tokoh, ya, termasuk tadi di awal kita berbicara tentang tokoh panutan, ya, kita berharap untuk berbicara tentang kearifan lokal, kita bisa mendapatkan sharing-sharing atau pembagian ilmu atau presentasi ilmu dari para tokoh kita, baik tokoh agama yang tentu berperan sangat penting dalam masyarakat kita di Sumbawa ini, Majelis Ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama misalnya dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, maupun organisasi-organisasi keagamaan Islam yang lainnya, maupun tokoh agama non-Islam yang terkait dengan agama-agama Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain, termasuk agama Buddha. Ya. Kemudian, tokoh masyarakat yang secara umum menjadi orang yang membantu dalam masyarakat kita di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, selalu ada tokoh-tokoh yang mungkin sekaligus menjadi tokoh agama, atau mungkin identik dengan tokoh masyarakat dari background beliau atau mereka sebagai tokoh dalam birokrasi, kemudian dalam pendidikan ya, yang turut memberi warna terhadap kemajuan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dan diwariskan di daerah kita di Kabupaten Sumbawa ini. Tentu juga ada tokoh budaya yang memang secara rutin sehari-hari bicara tentang kebudayaan Sumbawa, bicara tentang adat tanah Samawa, bicara tentang misalnya pakaian adat, bicara tentang kesenian ya, dan lain-lain yang kemudian menghasilkan karya-karya yang diwariskan untuk generasi kita yang lain. Bahkan bagi kami, saya berpikir bahwa orang tua kita sendiri juga merupakan bagian dari orang yang sangat penting yang mewariskan kearifan lokal. Karena orang tua kita telah mewariskan nilai dari orang tua beliau mewariskan dari orang tua sebelumnya,
dan kepada kita. Kemudian kita nantinya akan mewariskan kepada anak cucu kita nilai-nilai yang khas identik dengan lokalitas Sumbawa, tetapi nilai-nilai yang mungkin juga ya memiliki nilai akseptabilitas di tingkat nasional dan global. Apa yang kita sebut sebagai nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks Kabupaten Sumbawa ini tidak semata-mata bersifat spesifik hanya benar atau berlaku di Sumbawa. Bisa jadi ketika kita sandingkan, ketika kita cocokkan dengan nilai-nilai yang lebih menasional dan nilai-nilai global, misalnya kalau nilai global terwujud dalam keterampilan abad 21 maupun nilai-nilai yang bersifat nasional yang termuat dalam nilai Pancasila, insya Allah nilai-nilai yang ada dalam konteks lokal dan kearifan lokal kita di Sumbawa ini juga merupakan nilai-nilai yang bisa berterima. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini paparan singkat tentang video 1 tentang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Sumbawa, khusus tujuan 1, mengenal kearifan lokal Sumbawa, mengenal falsafah hidup dan kearifan lokal Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.